Shalom, perkenalkan saya Wahyudi. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen dalam jabatan tahun 2024 pada LPTK IAKN Ambon, NIM PPG 152020104908. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran UKIN. Selamat menyaksikan. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan, semua semangat untuk belajar mengikuti pembelajaran Ceracus Pendidikan Agama Kristen. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terlebih pada pagi hari ini kami boleh kembali ke tempat ini untuk belajar pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati dari awal pembelajaran kami sehingga dapat berakhir dengan baik. Tuhan berikan konsentrasi yang baik, berikan hikmat akal budi sehingga materi pelajaran pada hari ini dapat kami serap dengan baik. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak. Ya, Bapak harapkan semua hadir ya. Denis, hadir. Angelina Kade, hadir. Gracia Angel, hadir. Baik. Joko Suprianto, hadir. Ya. Juanita, hadir ya. Nori, hadir. Putra, hadir ya. Deluna, hadir. Supritina, hadir ya. Stefani, hadir ya. Semua hadir pada pagi hari ini. Baik anak-anak, kita akan belajar pada hari ini pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Di sini Bapak ada pertanyaan, yang bisa menjawab silakan angkat tangan ya, dan nanti diberikan kesempatan untuk menjawab. Nah, pertanyaannya, siapa yang menjaga dan memelihara hidupmu setiap hari? Siapa? Ya, Pak. Iya. Silakan Joko. Allah, Pak. Iya, Allah ya. Terima kasih Joko, beri tepuk tangan untuk Joko. Selanjutnya, pertanyaan kedua ya, silakan jawab. Pernahkah kamu merasakan pertolongan dari Allah dalam situasi yang sulit? Siapa? Saya, Pak. Silakan, Deluna. Pernah, Pak. Pernah ya, bisa sebutkan contoh atau ada pengalaman yang pernah kamu alami dalam hidupmu? Contohnya seperti saya sakit, lalu Tuhan memberikan kesembuhan. Iya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Deluna. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana menurutmu cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada ciptaannya? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Silakan. Melindungi kita dari malapetaka. Melindungi kita dari malapetaka atau mara bahaya ya. Misalnya pada saat kita melakukan perjalanan ya, kita minta pertolongan Tuhan melalui doa ya, kita mohon selamat sampai di tujuan. Ya, itu jawaban yang sangat baik. Terima kasih dan beri tepuk tangan kepada teman kalian, Stefani. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, dari ketiga pertanyaan tadi ya, kalian sudah menjawab dengan baik ya. Kira-kira
materi pelajaran kita hari ini tentang apa? Siapa yang bisa? Saya Pak, Silakan. Allah berkarya Pak. Allah berkarya. Ya, kita lihat ya. Ya, Allah berkarya dalam pemeliharaan. Itu adalah tema kita pada hari ini. Beri tepuk tangan untuk Putra yang sudah menjawab. Ya, terima kasih kepada Putra. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya dan kehidupan manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa mampu memberikan contoh nyata pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dan menyadari pentingnya peran pemeliharaan Allah sebagai inspirasi dalam hidup mereka. Ya. Selanjutnya, anak-anak, sebelum kita bagi dalam kelompok diskusi, ya, Bapak akan menyampaikan materi pelajaran, ya. Kita lihat di sini tentang definisi dari pemeliharaan Allah, ya. Apa itu pemeliharaan Allah? Adalah tindakan dan kuasa Allah yang terus-menerus menjaga, melindungi, dan mengatur seluruh ciptaannya, termasuk manusia, agar tetap dalam keadaan baik dan harmonis. Ya. Kemudian, pemeliharaan ini mencakup semua aspek kehidupan, baik fisik, emosional, maupun spiritual, dan menunjukkan kasih serta perhatian Allah yang berkelanjutan terhadap ciptaannya. Ya. Kemudian pemeliharaan Allah itu mencakup apa saja? Ya, di sini ada kepedulian berkelanjutan. Yang pertama, kepedulian berkelanjutan itu apa, Pak? Ya, Allah secara aktif terlibat dalam menjaga ciptaannya dari kerusakan dan gangguan. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu keseimbangan ekosistem, ya. Allah menciptakan sistem yang saling bergantung di alam yang memastikan semua elemen berfungsi dengan baik. Jadi kita perlu menjaga keseimbangan ekosistem, ya. Kemudian yang ketiga, penyediaan kebutuhan, ya. Allah memastikan bahwa semua kebutuhan ciptaannya termasuk manusia terpenuhi dengan cara yang sempurna dan berkelanjutan, ya. Jadi Allah itu sebagai penyedia daripada segala yang menjadi sumber kebutuhan kita sebagai manusia, dan terbukti sampai pada hari ini kita masih tercukupi dalam segala kebutuhan kita, ya. Seperti itu, anak-anak. Apa yang menjadi dasar Alkitabnya, ya, dari pemeliharaan Allah? Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31, di sana menjelaskan, tertulis bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, dan petang dan pagi adalah hari yang ke-6. Ya, jadi Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, sempurna, ya. Tidak ada yang bisa membandingkan apa yang Allah telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang Allah kerjakan itu sempurna, sungguh amat baik, ya. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kualitas terbaik, ya. Dan dalam keadaan yang sempurna, pemeliharaan Allah melibatkan menjaga ciptaan tetap sesuai dengan tujuan dan standarnya yang baik, ya, seperti itu. Kemudian dalam kitab Mazmur 104 ayat 14 sampai 15, di sana dikatakan, engkau menumbuhkan rumput untuk ternak dan tumbuhan untuk keperluan manusia, supaya ia dapat mengeluarkan roti dari bumi dan anggur yang menyegarkan hati manusia, supaya mukanya berseri-seri karena minyak dan roti memperkuat hati manusia. Ya, Allah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan manusia, menunjukkan bagaimana Dia memelihara ciptaannya dengan memenuhi kebutuhan dasar, ya. Selanjutnya, di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 26,
Perhatikanlah burung-burung di langit. Mereka tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, tetapi Bapa kalian yang di surga memberinya makan. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Ya, kita jauh melebihi burung-burung itu. Ya, Allah memelihara semua makhluk hidup, termasuk manusia, dengan menyediakan kebutuhan kita. Ini mengajarkan bahwa Allah sangat memperhatikan dan memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang penuh kasih. Ya, selanjutnya di dalam kitab 1 Petrus, ya, pasal 5 ayat 7, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu, ya. Kita dipanggil untuk mempercayakan segala kekhawatiran dan kebutuhan kita kepada Allah, karena Dia memelihara kita dengan perhatian dan kasih yang tidak terbatas. Ya, selanjutnya anak-anak, di sini ada gambar, ya. Gambar pemandangan yang begitu indah. Apakah ini indah? Indah, ya. Senang, ya. Kalau Bapak lihat pemandangan ini, rasanya indah sekali, ya. Di mana ada hamparan sawah yang begitu luas, kemudian ada gunung, ya, indah sekali, ya. Ini menggambarkan bagaimana Allah berkarya dalam menciptakan dan memelihara lingkungan kita, ya. Tinggal kita bagaimana kita mengelolanya, memelihara ciptaan Allah. Kemudian, nah ini gambar apa, anak-anak? Makanan, ya. Ya. Ada apa? Ada ikan, ya. Di sini ada roti, ya. Ada buah-buahan, ya. Ada buah apa? Ada buah pisang, ya. Ada apel, apa lagi? Jeruk, apa? Kiwi, ya. Ada lagi? Strawberry, ya. Banyak sekali, ya. Ya, tidak terhitung ini, ya. Yang Allah sudah ciptakan untuk apa? Menjadi kebutuhan dasar kita. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bagaimana Allah menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan dan air untuk kehidupan kita, ya. Di sini kita makan pastinya. Kemudian di sini juga kita membutuhkan air, ya. Seperti itu, ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan bagi dalam kelompok diskusi, dan pada kesempatan ini Bapak bagi dalam 2 kelompok diskusi, ya, untuk bisa mengerjakan soal yang akan Bapak berikan, ya, dalam bentuk LKPD, ya. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak akan bagi kelompok pada kesempatan ini, ya. Kelompok 1, nanti silakan kelompok 1 di sebelah sini, ya. Kelompok 1, Denis, Angelina, Gracia Angel, Joko dan Juanita. Sini, ya. Kemudian di sini kelompok 2. Ya, kelompok 2, Nori Ananta, Putra Dego, Deluna, Supritina dan Stefani. Ya, di sini kelompok 2. Ya, silakan langsung membentuk kelompoknya. Silakan. Baik anak-anak, kalian sudah masuk dalam kelompok diskusi. Jadi kalian akan mengerjakan tugas, ya. Di sini Bapak sudah siapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi Bapak harapkan semua terlibat aktif di dalam mengerjakan tugas yang akan dikerjakan dalam kelompok diskusi pada kesempatan ini, ya. Ini Bapak bagikan LKPD-nya. Silakan. Baik anak-anak, dalam kegiatan diskusi Bapak akan menilai, ya, pekerjaan kalian, keaktifan kalian di dalam kegiatan diskusi ini. Bapak harapkan ada kerjasama yang baik di dalamnya. Kemudian tolong diperhatikan untuk pengisian, ya, di dalam
tugas diskusi di lembar LKPD, tulis nama kelompok dan anggotanya ya. Silakan itu dikerjakan. Datanya sudah diisi ya. Oke, sudah. Ya, silakan dilanjutkan dengan mengerjakan soalnya. Ya. Kelompok 2, data ini sudah. Ya, silakan kerjasama ya untuk menemukan jawabannya. Baik anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas diskusi kelompok. Sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas ya. Bapak minta terlebih dahulu untuk kelompok 1, silakan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana kamu melihat pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Saya melihat pemeliharaan Allah melalui banyak hal sederhana dalam hidup sehari-hari seperti kesehatan, makanan yang tersedia setiap hari, dan keselamatan dalam perjalanan. Contoh konkret adalah bagaimana saya selalu merasa dilindungi saat menghadapi situasi berbahaya, seperti ketika hampir mengalami kecelakaan tetapi bisa terhindar tanpa cedera. Di alam saya juga melihat pemeliharaan Allah melalui hujan yang turun tepat waktu, memastikan tanaman tumbuh subur dan memberi kehidupan bagi makhluk di sekitar kita. Yang kedua, apakah kamu pernah mengalami situasi sulit dan merasakan bantuan dari Allah? Ya, saya pernah mengalami situasi sulit ketika keluarga saya menghadapi masalah keuangan yang berat. Saat itu kami merasa putus asa, tetapi melalui doa dan kepercayaan pada Allah, kami mulai melihat bantuan yang datang secara tak terduga, seperti mendapatkan pekerjaan baru atau teman yang datang menawarkan bantuan tanpa diminta.
serta situasi tersebut saya merasa Allah menjaga dan memberi jalan keluar meskipun semua tampak sulit. Yang ketiga, apa yang dapat kamu lakukan untuk menunjukkan rasa syukur atas pemeliharaan Allah? Saya bisa menunjukkan rasa syukur saya dengan bersikap lebih peduli terhadap sesama dan lingkungan. Di sekolah saya dapat membantu teman-teman yang kesulitan dalam belajar. Di rumah saya bisa lebih menghargai dan membantu orang tua. Dan di lingkungan sekitar saya bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau menjaga kebersihan alam. Hal-hal sederhana seperti berterima kasih dalam doa seperti hari juga merupakan cara saya untuk menunjukkan rasa syukur pada Allah. Ya, baik. Terima kasih. Silakan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kita akan mendengar hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana kamu melihat pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Saya melihat pemeliharaan Allah dalam kedamaian dan kekuatan rasakan setiap hari meskipun menghadapi tantangan dalam hal-hal kecil seperti kesempatan untuk bekerja atau belajar, adanya keluarga yang mendukung, serta kesehatan yang terjaga. Saya merasa Allah memelihara saya. Dalam di sekitar kita juga menjadi tanda pemeliharaannya, seperti matahari yang selalu terbit, udara segar yang kita hirup, dan keindahan alam yang menyegarkan pikiran. 2. Apakah kamu pernah mengalami situasi sulit dan merasakan bantuan dari Allah? Saya pernah mengalami masa ketika saya merasa sangat cemas menghadapi ujian yang penting. Saya sudah belajar keras tetapi tetap khawatir dan merasa tidak siap. Di tengah kecemasan itu, saya berdoa dan memohon kekuatan kepada Allah. Tiba-tiba saya merasakan ketenangan yang besar dan bisa fokus dengan baik. Saat ujian berlangsung, saya merasa terbantu untuk bisa mengingat materi dengan lancar, dan hasil akhirnya pun baik dari yang saya bayangkan. 3. Apakah yang dapat kamu lakukan untuk menunjukkan rasa syukur atas pemeliharaan Allah? Untuk menunjukkan rasa syukur, saya bisa memperbaiki sikap dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya bisa lebih menghargai segala berkat yang saya terima dengan tidak mudah mengeluh dan berusaha berbagi kebaikan kepada orang lain. Selain itu, saya bisa meluangkan waktu untuk membantu orang yang membutuhkan atau melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat. Melalui doa dan ibadah, saya juga bisa menunjukkan rasa syukur dengan lebih banyak memuji dan berterima kasih kepada Allah. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 2. Silakan kita beri tepuk tangan. Ya. Baik anak-anak. Kalian sudah sangat baik dalam mengerjakan diskusi pada hari ini dan sudah mempresentasikan hasilnya di depan kelas, ya. Bapak ucapkan terima kasih untuk apa yang telah kalian kerjakan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk pada sesi menanggapi daripada apa yang sudah dipresentasikan pada hari ini. Ya, silakan jika ada yang ingin menanggapi. Saya, Pak. Silakan Angel. Saya ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Apa yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan rasa syukur atas pemeliharaan Allah? Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Saya bisa menunjukkan rasa syukur saya dengan bersikap lebih peduli terhadap sesama dan lingkungan. Di sekolah, saya dapat membantu teman-teman yang kesulitan dalam belajar. Di rumah saya, bisa lebih menghargai dan membantu orang tua. Dan di lingkungan sekitar,
Saya bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau menjaga kebersihan alam. Hal-hal sederhana seperti berterima kasih dalam doa setiap hari merupakan cara saya untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Ya, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, baik. Bagaimana kita menunjukkan rasa syukur atas pemeliharaan Allah khususnya di lingkungan sekolah kita? Ya, kita bisa membantu ya teman-teman ya, teman-teman kalian yang misalnya kesulitan dalam belajar ya. Kalian bisa bantu ya. Kemudian kalau di rumah ya, kita bisa membantu orang tua kita ya. Kemudian di lingkungan sekitar seperti apa? Kita bisa apa? Berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau menjaga kebersihan alam. Itu menunjukkan bagaimana rasa syukur kita kepada Allah ya, seperti anak-anak. Ya, baik anak-anak, kalian sudah melakukan kegiatan diskusi dan mempresentasikan hasilnya sampai kepada menanggapi. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Saya, Pak. Silakan, Kadek. Ya. Bahwa Allah senantiasa memelihara kehidupan umat manusia. Ya, bahwa Allah senantiasa memelihara kehidupan umat manusia. Ya, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Kadek. Ya. Adakah lagi yang ingin menyimpulkan pelajaran kita? Siapa? Saya, Pak. Silakan. Pemeliharaan Allah adalah bentuk kasih dan perhatiannya terhadap ciptaannya. Iya, terima kasih. Silakan duduk Deluna. Tepuk tangan untuk Deluna. Ya. Sebagai kesimpulan, pemeliharaan Allah adalah bentuk kasih dan perhatiannya yang terus-menerus terhadap ciptaannya, termasuk manusia. Kemudian, pemeliharaan Allah tampak dalam kesehatan dan kebutuhan dasar kita, seperti kesembuhan dari penyakit dan penyediaan makanan serta udara bersih, menunjukkan cara Allah aktif menjaga dan memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya, dalam situasi sulit, bantuan dari teman, keluarga atau sumber tak terduga menunjukkan bagaimana Allah memelihara dan membantu kita melewati masa-masa sulit. Menggarisbawahi kehadiran Allah yang memberikan dukungan dan penghiburan. Kemudian menunjukkan rasa syukur atas pemeliharaan Allah dapat dilakukan dengan membantu mereka yang membutuhkan ya, dan menjaga lingkungan yang tidak hanya menghargai berkatnya tetapi juga berkontribusi pada kebaikan bersama. Baik anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang Allah berkarya dalam pemeliharaan. Apakah kalian akan lebih mempercayakan kekhawatiran kalian kepadanya? Silakan, siapa yang jawab? Saya, Pak. Silakan. Saya percayakan kekhawatiran saya kepada Allah karena saya yakin bahwa Tuhan akan menolong hidup saya. Iya, terima kasih Putra. Beri tepuk tangan untuk Putra. Ya. Baik, Putra mempercayakan kekhawatirannya kepada Allah karena Putra yakin bahwa Allah akan menolong kehidupannya. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, Bapak akan melakukan kegiatan evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian terhadap materi pelajaran pada hari ini ya. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Ya, silakan. Silakan langsung dikerjakan. Ya, ini Dennis, Angel, Wanita, silakan dikerjakan. Ya, soalnya tulis nama. Ya, setelah itu dikerjakan.
Ya, baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Jadi silakan tugasnya untuk kegiatan evaluasi ini silakan dikumpulkan di depan. Silakan. Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengerjakan tugas evaluasi ini dengan baik. Nanti Bapak akan memeriksanya ya dan akan memberikan penilaian ya. Kalau tuntas maka akan mengikuti pengayaan dan jika tidak tuntas akan mengikuti kegiatan remedial ya, seperti itu anak-anak ya. Ya, baik anak-anak, kita sudah berada di penghujung kelas kita. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta kesediaan Nori untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Silakan. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah tolong kami sepanjang hari ini hingga kami berkumpul sekolah kembali dan belajar bersama ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami belajar dari awal hingga berakhir dengan baik ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Baik, terima kasih Nori, silakan duduk. Baik anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya, semoga kedepannya kalian lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.